Taib, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillahi la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Tayyib, hadzal yaum darsuna darsul lugatil arabiyyah fa khairu ma naftatihu darsanal yaum bi qiraati al basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pelajaran bahasa Arab di bab kedua, yaitu tentang al-amalu. Dan sebelumnya kita akan, sebelum masuk ke materi al-amalu, kita akan menambah materi di tarkib nahwinya, yaitu di nahwu sorofnya. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alamatul ismi. Kalian masih ingat tentang isim? Apa itu isim? Waktu kelas 7 dulu kita pernah belajar. Pernah belajar tentang huruf, isim, dan fi'il. Ada yang masih ingat apa itu isim? Kata benda. Ya, itu ada tulisannya, kata benda. Betul. Al-ismu wa kullu lafdhin yusamma bihi insan au hayawan au nabat au jamad au ayyi syai'in akhar. Masih ingat ya definisinya? Apa itu yang disebut dengan isim? Isim itu adalah setiap lafaz yang mempunyai nama. Entah itu nama manusia, nama binatang, nama tumbuhan, nama benda mati, ataupun yang lainnya. Nah, pada kelas 8 ini kita akan membahas tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda isim, bukan tanda-tanda kiamat ya, tapi tanda-tanda isim. Nah, tanda-tanda isim ini sebagai materi tambahan untuk antum di kelas 8. Baik. Ini kita akan lanjutkan. Nah, alamatul ismi, ya, alamatul ismi, tanda-tanda isim atau kata benda. Sebelum masuk kepada pembahasan, yaitu ada 5 ininya tanda-tandanya, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsinya apa. Fungsi dari kita mengetahui tanda-tanda ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa fungsinya itu membedakan antara isim dan fi'il. Ya. Jadi tanda-tanda isim itu, tanda-tanda yang nanti akan kita pelajari itu, fungsinya membedakan antara kata benda dengan kata kerja. Ya, karena kata kerja atau fi'il itu tidak mempunyai tanda-tanda ini. Ya, tidak mempunyai tanda-tanda ini. Kalau kata kerja atau fi'il itu mereka mempunyai alamat sendiri. Mereka punya tanda-tanda sendiri. Nah, ini biar supaya lebih jelas pembagiannya, alamatnya sendiri-sendiri, biar nggak salah alamat atau alamat palsu apalagi. Nah, ini ya dibahas. Alamat yang pertama atau tanda yang pertama yaitu didahului oleh alif lam. Setiap kata benda, baik itu ismul insan, ismul hayawan, ismun nabat, ismu jamad, atau syai'un akhar, apabila didahului oleh alif lam, maka disebut isim. Nanti kalau kamu baca Al-Quran, baca hadis, atau baca syair, pokoknya baca yang ada tulisannya Arab, kemudian mendapati kok ada alif lamnya, baik itu alif lam syamsiyah maupun alif lam qamariyah,
maka itu disebut dengan isim. Ya, itu ya, dengan isim. Kemudian tanwin di akhir, ya, di huruf akhir. Entah itu harokatnya an atau in atau un, pokoknya harokat di huruf di akhirnya itu adalah tanwin. Kemudian juga harokat kasroh di huruf akhir. I, ya. Kalau tadi in, ya, an, in, un, nah makanya ini i. Wajib kasroh. Kemudian huruful jarri. Huruful jarri, antum masih ingat waktu kelas 7 kita nyanyi bareng, didahului huruf jar. Bijari. Saudaranya bijari. Lagunya bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada. Bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada. Ala di atas min dari. Fi di dalam andari. Hatta sehingga bitawademi. Hatta sehingga bitawademi. Kalau ada ismul insan atau ismul hayawan atau ismul nabat atau ismul jamat atau aisyan akhor, manakala didahului dengan huruf jar ini, maka ya harokatnya nanti menjadi i atau in. Nah, yang i atau in itu maka disebut dengan isim, ya, dengan isim. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Al mudhofu wal mudhofu ilaih. Mudhof itu apa? Penisbahan. Taib, kita akan bahas wahidan fawahidan. Taib, yang pertama yaitu alamatul ismi yang pertama didahului alif lam. Didahului alif lam. Kata-kata yang didahului oleh alif lam, baik itu alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah, adalah isim. Contoh, al-masjidu, al-ustadu, al-kuruna, asyamsu. Nah, kan? Nomor 1, 2, 3 itu kan qamariyah. Yang nomor 4 itu syamsiyah. Ya, asyamsu. Pokoknya yang didahului dengan alif lam itu disebut dengan ciri-ciri isim. Nah, ini khusus isim. Terus bagaimana, Tat? Apakah kata kerja atau fi'il itu juga bisa didahului atau dimasuki oleh alif lam? Dijelaskan di sini di catatan, tidak dapat atau tidak bisa. Fi'il, kata kerja, contohnya kata kerja membaca. Qoro'a. Qoro'a kemudian dimasuki alif lam, al-qoro'a, nggak bisa. Atau yaqra'u. Muhammad yaqra'ul Quran. Terus kemudian, saya mau pakai alif lam, Muhammad al-yaqra'u. Muhammad al-yaqra'u. Wah, ini salah besar. Tidak dapat didahului atau dimasuki oleh alif lam. Ya, jadi kata kerja nggak bisa, nggak cocok, nggak jodoh. Ya. Nah, kemudian catatan yang kedua, kalau antum mendapati alif lam, contohnya ini ya, al-masjidu. Ya, saya zoom aja. Nah, contohnya gini. Nih, contohnya al-masjidu. Ini al-masjidu kan, ada alif lam. Terus kemudian kamu di sini mau pakai tanwin. Mau pakai tanwin lah. Menjadi al-masjidun, ya, al-masjidun itu enggak boleh. Al-ustadun itu enggak boleh. Asyamsun itu enggak boleh. Karena sampai kapanpun, sampai yaumil qiyamah mungkin, yang namanya alif lam itu tidak akan pernah jodoh dengan tanwin. Ya, mereka tidak akan pernah jodoh. Dia lebih baik hidup sendiri-sendiri. Kalau alif lam ya pakai alif lam.
Kalau tanwin ya tanwin, nanti ada pembahasan nomor berikutnya. Jadi cukuplah satu aja. Kalau mau pilih alif lam, alif lam. Kalau mau tanwin, tanwin. Jangan dicampur. Jangan dipaksa. Al-masjidun, nggak bisa. Al-kitabun, nggak bisa. Al-Qur'anun, nggak bisa. Bisanya Al-Qur'anu, Al-masjidu, Al-kitabu, Al-qamaru, Asy-syamsu, Al-ustadzu, dan seterusnya. Jadi begitu. Itu catatan yang kedua. Ya, jadi sampai kapanpun alif lam tuh nggak akan pernah jodoh dengan tanwin. Tinggal kamu pilih yang alif lam atau yang tanwin. Maka kita akan lanjut yang kedua. Nah, ini dia yang dimaksud Ustadz tadi. Ya, tanwin di huruf akhir. Kalau misalkan kamu tidak cocok dengan alif lam, ya, maka kamu pilihnya tanwin saja. Ya, kata-kata yang huruf akhirnya tanwin adalah isim. Masjidun, Ustadin, Muhammadan, Syamsun. Nah, ini semuanya keempat tempatnya ini pakai tanwin semua. Masjidun, in, Ustadin, Muhammadan, an, Syamsun, dan keempat-empatnya ini tanpa ada alif lam. Tanpa ada alif lam. Nah, ingat-ingat ya. Jadi sampai kapanpun alif lam dan tanwin itu nggak akan pernah jodoh. Jangan dipaksakan. Ya, tidak akan sampai mereka itu sampai apapun dipaksa nggak cocok. Kalau misalkan dibentuk dalam sebuah kalimat, nanti kita disalahkan sama guru bahasa Arab. Contohnya, al-masjidun. Salah. Yang benar, pilih mau pakai alif lam atau pakai tanwin. Kalau pakai alif lam, al-masjidu. Kalau pakainya tanwin saja, masjidun. Nah, jadi kata-kata yang huruf akhirnya itu tanwin, entah itu dari insan, hayawan, nabat, atau jamat, maka itu adalah isim. Contohnya dari ismul hayawan, baqaratun, jamalun, atau dari ismul insan, aliyun, ya kan? Karimun, Muhammadun. Nah, itu isim. Hanya saja nanti Ustadz kok bisa kok bisa in, kok bisa an, itu masih pembahasannya lain ya. Kita nggak usah ke situ dulu. Taib. Kemudian yang ketiga. Oh ya, lupa. Adapun fiil tidak memiliki tanda tanwin di akhir hurufnya. Nah, fiil nggak bisa. Doroba menjadi dorobun, yadribu menjadi yadribun, nggak bisa. Ini hanya dimiliki oleh isim, ya. Yang ketiga, berharokat kasroh di huruf akhir. Nah, kata-kata yang huruf akhirnya kasroh adalah isim. Contohnya, masjidi, kubain. Ana azhabu ila masjidi kubain. Aku sedang pergi ke Masjid Kuba. Nah, masjidi atau kemudian juga kubain ini adalah isim. Ya, ismul apa? Ismul jamat ya, atau ismul makan, yaitu tempat. Nah, yang kedua, al-kursiyi. Nah, ini pakai alif lam, Ustaz. Iya, meskipun pakai alif lam tapi di belakangnya dia adalah kasroh, bukan tanwin. Al-kursiyi. Al-kursiyi. Ini perhatikan ya, nanti Ustadz akan keluarkan ini dalam ujian. Kalau misalkan pengen mengulang kembali, nanti rekamannya akan Ustadz upload di YouTube. Nanti Ustadz sampaikan di channel bahasa Arab. Jadi sewaktu-waktu kalian bisa melihat rekaman ulangnya. Terus kemudian al-kursiyi. Ya. Kemudian juga yang ketiga Muhammadin. Boleh aja mau pakai tanwin, ya, berkat harap kasroh, ya, kasroh tain boleh, ya, i atau in boleh. Ini nggak usah catatannya. Yang keempat, nah, yang keempat ini adalah huruful jarri, huruf jar.
huruf jar pernah kita sampaikan dulu waktu kelas 7 ya. Huruf jar adalah huruf yang jika dipasang sebelum isim maka menjadikan isim berakhiran kasroh. Yang tadinya al-masjidu tapi kemasukan huruf jar yaitu ila yang tadinya al-masjidu menjadi al-masjidi. Kenapa? Karena ada ilah. Ilal masjidi. Nah, lihat contoh. Kalau ini contoh yang lain. Fi ditambah al-masjidu menjadi fil masjidi. Ain artinya dari. Anasun dari Anas menjadi an anasin. Ila ditambah as-suqu pasar ya. Ilas suqi ke pasar. Nah, ini adalah yang kemasukan huruf jar. Jadi kata-kata atau kalimat yang dimasuki oleh huruf jar maka disebut dengan isim. Contoh dalam Al-Qur'an. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Kita fokus kepada yang dikasih tanda panah. Al-fasadu isim. Kenapa isim? Karena didahului alif lam. Dengan al-fasadu karena didahului oleh alif lam. Fil barri isim. Kenapa? Karena didahului huruf jar yaitu fi. Kemudian juga ada alif lam. Al-barri. Al-barri. Ada alif lam. Dan juga huruf akhirnya kasroh. Barri. Beri. Ri. Nah, ini berharokat kasroh. Wal bahri. Juga isim. Kenapa? Ada alif lam. Al-bahri. Al-bahri. Kemudian di akhirnya berakhiran hurufnya berharokat kasroh. Ri. Bahri. Nah, ini ya. Disebut dengan isim. Yang kelima, fokus. Yang kelima yaitu atau yang terakhir, mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih, penisbahan. Mudhof dan mudhof ilaih itu singkatnya disebut dengan penisbahan. Seperti kata kitabun sebagai mudhof dan Muhammadun sebagai mudhof ilaih. Nah, lihat nanti di kaidahnya di bawah ini ya. Keduanya merupakan kata yang terpisah. Kitab sendiri, Muhammad sendiri. Namun keduanya bisa saling disandarkan. Jadi penisbatan itu disandarno satu sama lain. Kedua kata tersebut jika digabungkan maka menjadi kitabu Muhammadin. Kitab Muhammad. Berarti kitab ini punya Muhammad begitu. Lihat, kitabun plus atau ditambah Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Nah, kitabu Muhammadin. Dhammah tanwin pada kata pertama berubah menjadi dhammah ya. Kitabun berubah menjadi kitabu. Dan harokat akhir pada kata kedua menjadi kasroh. Yang tadinya Muhammadun menjadi Muhammadin. Nah, ini adalah mudhof ilaih. Contohnya mudhof ilaih. Ya. Baitun hindun menjadi baitu hindin. Ka'batun dan Allah. Ka'batullahi. Nasrun dan Allahu nasrullahi. Atau miftahul jannati. Apa lagi? Ada lagi mau nambahin? Miftahul jannati. Contoh dari Ustadz. Ada lagi mau nambahkan? Qalamur rosasi. Nah. Itu ya. Kemudian karena sudah habis sampai 5 nih latihan. Nah, latihannya. Tentukan isim dan sebab-sebabnya. Ayo, Ustadz mohon dibantu. Ya, Ustadz mohon dibantu. Yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fathu. Mana yang di isimnya mana? Ini yang nomor 1. Allahi. Allahi. Kenapa? Karena berakhiran kasroh. Berakhiran kasroh dan juga sebelumnya ada apa Mas? Sebelumnya ada nih, sebelum kasrohnya ada apa ini?
Huruf jar. Alif lam. Ada alif lam, tapi ini lafzul jalalah ya. Atau Nasrullah ini disebut dengan mudhof ilaih. Ada lagi selain Nasrullah? Ada lagi? Ayo, dibantu Ustaz. Wal fathu. Wal fathu. Kenapa wal fathu isim? Ada yang bisa bantu? Jelaskan. Karena di belakangnya ada alif lam mim. Alif lam. Di depannya apa di belakangnya? Depannya. Ya, siap, betul. Tak kasih bocoran ya. 3 ini nanti keluar saat ujian. Tiga ini nanti saat ujian akan Ustadz keluarkan. Nanti Ustadz akan minta mana yang disebut isim. Ya, dan juga jelaskan ciri-cirinya. Nomor 2. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita isim bukan? Wa ra'aita isim bukan? Ayo, dibantu Ustaz. Bukan. Bukan. An-nasa isim bukan? Ya. Ya. Isim. Ya, ciri-cirinya apa? Alif lam di awal. Alif lam di awal, betul. Yadkhuluna isim bukan? Bukan. Yadkhuluna isim bukan? Bukan. 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 Fi dinillahi isim bukan? Fi dinillahi isim bukan? Ayo. Tadi ada enggak ciri-cirinya? Ciri-ciri isim tadi. Fi dinillahi isim bukan? Isim atau bukan? Kalau isim bilang isim, kalau bukan bilang bukan. Isim bukan, ayo. Lupa ini. Aduh. Isim. Ingetin lagi. Ingetin lagi. Nih, ada huruf V enggak di sini? Ada. Ada fi, artinya di. Jadi fi dinillahi ini isim atau bukan? Isim. Isim, yaitu kenapa kok dibilang isim? Karena ada huruf Didahului oleh huruf jar atau jer sama aja. Dan juga ada dinillahi yaitu mudhof ilaih. Kemudian afwajan isim atau bukan? Afwajan isim atau bukan? Lupa. Duh, solali lagi wae. Nih, lihat. Nah, kata-kata yang huruf akhirnya tanwin adalah isim. Bisa masjidun, bisa ustadin, bisa muhammadan. Ayo. Salali. Nah, afwajan isim atau bukan? Isim. Isim. Syukran. Taib, nomor terakhir. Nomor 3. Innal ma'a tohurun la yunajjisuhu syai'un. Inna, isim bukan? Bukan. Bukan. Al-ma'a, isim atau bukan? Isim. Isim, kenapa isim? Didahului alif lam. Alif lam. Tohurun, isim bukan? Isim. 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 Kok isim? Ciri-cirinya apa kalau isim? Apa ciri-cirinya kalau isim? Ayo.
Ustaz kan nanya, tohurun isim atau bukan? Kata antum, kata kalian isim. Sekarang buktiin ciri-cirinya apa yo kalau isim. Memakai domah tanwin. Harokat akhirnya tanwin atau domata tain. Betul, domatain betul, tanwin betul. Taib. La yunajjisuhu isim atau bukan? La yunajjisuhu isim atau bukan? Ayo. La yunajjisuhu isim atau bukan? Dicek. Ada alif lamnya enggak? Ada enggak alif lamnya? Enggak. Enggak ada. Ya. Terus kemudian ada enggak tanwinnya? Enggak. Enggak ada. Adakah huruf jernya? Ada enggak huruf jer? Coba ingat-ingat. Huruf jer bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam andari hatta sehingga bitawa demi. La yunajjisuhu. Adakah huruf jernya? Teng tong teng teng tong teng. Ayo ada enggak? Ayo, nggak usah ragu-ragu. Salah nggak apa-apa loh. Benar juga nggak apa-apa loh. Ya, benar ya alhamdulillah, ini salah ya nggak apa-apa. Kan tadi benarkan. Cepet. Cek 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 gitu, ben cepet. Ayo. La yunajjisuhu, ada enggak? Ciri-ciri isimnya, alamat-alamat isimnya. Nah, kayaknya perlu dibuktikan dulu. Kira-kira di huruf jer ini kayaknya ragu antum. La-nya ada enggak coba? Enggak ada kan la-nya? Lila. Lila itu lila pendek semua. Lila. Yang kita lakukan bi dengan ka seperti lila untuk. Nah, lilanya pendek. Berarti di sini ada enggak, Mas? La yunajjisuhu isim atau bukan? Bukan. Bukan. Mumtaz. Berarti bukan ya. Bukan. Ya, jawab bukan. Sampai 1 menit ya. Pokoknya ceplos aja. Bukan, Ustaz. Iya, Ustaz. Cepet gitu aja. Baik, syai'un isim atau bukan? Ayo, Isim. langsung aja jawab. Isim. Ciri-cirinya apa? Kalau isim ayo buktiin. Akhirnya ada tanwin. Mumtaz. Barakallahu fikum. Akhirnya ada harokat tanwin. Sampai di sini antum semuanya udah paham? Fahim tum? Fahimna. Tayyib, alhamdulillah. Kalau sudah paham, Ustadz akan melanjutkan ke materi pembahasan yang pekan lalu. Pekan lalu kita membahas tentang ini, tentang al-kalam atau hiwar atau muhadasah. Nah, untuk pekan ini selain tambahan tadi yaitu tentang alamatul ismi, tanda-tanda isim, maka kita juga akan membahas ini, al-qiraah. Al-Ustadzah Fatimah. Materi ini sudah Ustadz sampaikan di channel Bahasa Arab. Nih, kalau nggak percaya. Nih, ini kan kelas 8 AB. Terus kemudian ini channelnya Ustadz Aryan, Bahasa Arab. Kelihatan nggak materinya? Ini nggak? Ter screenshot nggak? Screen materi nggak? Tampak ya di layar kalian? Nah, kemudian sudah Ustadz simpan di file. Nih, sudah Ustadz simpan di sini. Ya.
Ini untuk yang tadi, materi yang bahasa Arab yang tadi, yang bahas tadi alam ismi. Oh iya, ini masih ada yang kurang, al-amalu. Nanti Ustaz sampaikan lagi, share lagi yang unggah yang ini. Tak unggah sekarang aja nggak apa-apa, ya, biar nggak lupa. Nah ini materinya adalah al-hiwar wa qiraatu an-amal. Nah, Ustadz ini langsung Ustadz upload, Ustadz unggah, nanti biar antum bisa lihat. Tunggu dulu masih muter-muter, bukan nggak pusing ya. Nah, sudah ada. Ya, nanti kalian bisa membuka materi ini. Ustadz memang sengaja tidak mencantumkan terjemahan. Ya, Ustadz sengaja tidak mencantumkan terjemahan di sini. Agak berat ternyata. Nah, muter-muter. Nah, ini sudah muncul. Ya, Ustadz tidak menyampaikan terjemahan di sini. Jadi Ustadz menerjemahkan itu ya saat belajar seperti kita sekarang. Ya. Waduh, jaringannya buruk. Ini aja. Nanti rekamannya ini seperti biasa, Ustadz upload ke YouTube-nya Ustadz, kemudian nanti Ustadz bagikan link YouTube materinya. Sewaktu-waktu kalau kalian pengen mempelajari lagi atau mau ujian nanti bisa menengok lagi, ya bisa membahas lagi. Dicari ini artinya apa ya? Kalau YouTube itu kan nggak mesti harus dinonton dari awal sampai akhir. Jadi nanti dilihat poin-poin pentingnya aja yang mana kan begitu. Misalkan tentang Ustadzah Fatimah ini, tentang Al-Qiraah ini, ya udah nanti dibuka yang penting ini aja. Kemudian didengarkan Ustadz bahas apa di sini. Nah begitu. Di YouTube itu kan juga ada toh. Misalkan kita pengen cepetin ininya, mendengarkannya. Kalau di HP itu ada settingannya. Ya di HP itu ada settingannya. Settingan ketika kalian pengen apa? Pengen melihat dicepatnya kemudian dicepatkan ya. Di sini kayaknya nggak ini. Ustadz nggak tahu kalau di laptop. Tapi kalau Ustadz nyoba di HP itu, kalian tuh udah tahu ya cara nyepetinnya ya. Biasanya di titik atas itu di pojok paling kanan itu ada titik 3, itu diklik. Nanti di situ ada pilihan-pilihan kecepatan pemutaran. Ya, kecepatan pemutaran itu ya nanti sing biasanya normal itu nih misalkan tok cepet nih ya kok Ustaz ngomongnya cepet. Ya, alam resmi. Ternyata ada isim, bahasa Arab kelas 7. Aduh, maaf kelas 8 sampai itu udah. Nah, gitu ngomongnya cepet. Tapi kalau lambat juga ada. Normal juga bisa. Jadi biar nggak ini kok lama banget sih penjelasannya gitu kan. Nanti bisa diatur oleh kalian sendiri. Kita akan lanjutkan. Masih ada waktu, Masya Allah waktu udah habis. 2 menit lagi. Sudah akan baca ya. Al-Ustadzah Fatimah. Ustadzah Fatimah. Fatimah mudarrisatun fil marhalatil mutawasitoh. Ustadzah Fatimah adalah seorang guru di sekolah menengah atas, SMP. SMP ya. Hiya tastaiqidu fi sa'ati rabi'ati fajran. Beliau bangun tidur pada pukul 4 fajar. Wa tadhhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisati subahan. Kemudian beliau berangkat atau pergi ke sekolah pada pukul 6 pagi. Ya bada'ul yaumud dirasiyu, dimulai KBM, ya, dimulai KBM hari itu as-sa'ah as-sabi'ah subahan pada pukul 7 pagi. Wayantahi dan selesai as-sa'ah as-salitsah wan nisfa masaan pada pukul 3:30. 3:30 berarti jam 3.30 yaitu 3:30 masaan sore. Tudarrisu Fatimatu sitta hisasin fil yaum. Ustadzah Fatimah mengajar
selama sehari itu sita hisos, yaitu 6 mata pelajaran. Hiya tudarrisul lughatal arabiyyah, beliau mengajar mapel bahasa Arab, wa tsaqafah al-islamiyah, dan juga tsaqafah Islam, mungkin kebudayaan Islam gitu ya. Sejarah kebudayaan Islam, wal uluma, dan juga ulum-ulum atau ilmu-ilmu yang lain. Tadhabu Fatimatu fil istirahati, Ustazah Fatimah pergi ke pada waktu istirahat, fil istirahati, pada waktu istirahat, ilal maktabati, ke perpustakaan, ke library, wa taqra'u kitaban, dan membaca buku, au sahifatan, atau lembaran, atau juga mushaf. Nah, ini terjemahannya. Kemudian di bawahnya ini ada seperti biasa ya, benar atau salah, soh atau khoto, soh atau khoto. Nanti kalau kita ujian juga begitu. Saya akan kasih sohih atau khoto, nanti mana yang sohih, mana yang khoto. Otomatis yang tahu kalau dia membaca teksnya. Ini juga ada tadrib ya. Ada tadrib-tadrib ini. Nanti antum bisa pelajari ulang dengan melihat kiriman YouTube-nya. Kiriman rekaman ini yang Ustadz unggah ke YouTube. Barangkali demikian. Ada pertanyaan sebelum Ustadz akhiri atau tutup, teman-teman sekalian? Fahimtum? Fahimna. Mas Fandi, Mas Muhammad Azam, syukran, jazakumullah, dan juga kepada teman-teman yang lain. Terima kasih atas partisipasinya, kehadirannya, dan juga telah menyimak. Jangan lupa sebentar lagi kita akan masuk PTS ya. Ditunggu aja, nanti akan ada pengumuman resmi dari kurikulum atau dari sekolah terkait tentang PTS. Barangkali demikian yang bisa disampaikan. Jika sudah tidak ada pertanyaan, fahaya bina nahtatim darsanal yaum bi qiraati alhamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kepada materi berikutnya. Ustadz mohon undur diri. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.